Om Swastiastu, selamat pagi, salam sami. Punapi gatre. Bapak punapi gatre, Pak? Dia terus terang lupa nanya punapi gatre. Gitu. Bahkan menyapa Om Swastiastu pun lupa. Saking semangatnya nih. Oh gitu nih. Gimana? Bisa kita mulai atau Bapak masih nanya dulu? Oh, sampai. Daripada saya senyum-senyum, karuan aja silakan. Oh gitu. Iya. Sukses Pak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Punapi gatra Bapak Ibu? Baik atau luar biasa? Luar biasa. Luar biasa atau baik. Kalau saya tanya, Anda masih bisa tersenyum ketika ada yang mengkritik layanan Anda? Wah, bagus ya. Nah, apakah senyum Anda lebih lebar saat hari gajian? Oh, ini tidak. Habis sih potongnya. Oke, aplaus buat kita semuanya, Bapak Ibu, luar biasa ya. Ternyata ya, pertanyaan-pertanyaan memancing itu dapat membuat Bapak Ibu lebih happiness, kebahagiaan. Nah, dalam kebahagiaan ini ada sebuah science yang menyatakan bahwa the science of happiness itu happiness sebagai pilar utama produktivitas kerja. Jadi kalau Bapak Ibu ada stafnya di kantor atau Bapak Ibu sendiri merasakan produktivitasnya naik, bagus, artinya Bapak Ibu dalam keadaan bahagia. Tapi kebalikan, kok produktivitas saya turun terus nih, koperasinya nih, cek coba anak buahnya, cek kemudian anggotanya, ternyata kebanyakan yang menderita. Ya, jadi produktivitas Bapak Ibu bisa bagus ketika bekerja karena Bapak Ibu lagi keadaan apa? Bahagia. Ya, jadi ini dasar utamanya. Oke, kepribadian, personality. Hari ini kita membahas tentang personality, service excellence, dan public speaking. Nah, apa itu kepribadian Bapak Ibu? Menurut ya penjelasan yang ada di literatur, kepribadian itu artinya keadaan dalam diri seseorang ya yang menentukan bagaimana penampilannya dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jadi dia bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Hari ini pakaian endek gitu ya. Terus ada salah satu pakai bikini kesini gitu ya. Yang seneng bapak-bapaknya, tapi dianggap orang gila gitu ya. Bener ya? Iya. Jadi tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, Bapak Ibu di sini dianggap pribadinya bagus kalau lingkungannya mau menerima Bapak Ibu. Karena apa? Karena Bapak Ibu bisa beradaptasi dengan baik di lingkungannya. Ya. Nah, Bapak Ibu, pengembangan kepribadian. Kalau Bapak Ibu di sini ingin mengembangkan kepribadian, jadi hal ini bukan hanya untuk Bapak Ibu yang duduk di sini saja, tapi ini bisa nanti di-sharingkan ke staf Bapak Ibu di kantor masing-masing. Jadi kalau ada orang yang ingin mengembangkan kepribadian, harus ditunjang oleh 4 kemampuan ini. Berapa Bapak Ibu? Ada berapa? 4 ya. Yang pertama, berkomunikasi. Dia harus jago berkomunikasi ya. Kemudian yang kedua, bisa menyatakan dirinya. Bisa menyatakan diri itu seperti apa? Bisa menyatakan diri itu artinya dia sadar diri. Jadi ketika ditanya, siapakah Anda? Terus jawabannya, entahlah, aku orang menderita di seluruh dunia. Itu ya, besok-besok bunuh diri dia langsung ya. Jadi dia tidak sadar dengan dirinya. Maka agar kemampuan pengembangan kepribadiannya bagus, maka dia harus sadar diri atau bisa menyatakan dirinya siapa dengan kelebihan dan kekurangannya. Nah, yang ketiga, kalau mau berkembang kepribadiannya harus bisa menyesuaikan diri sama tadi ya, artinya lebih kepada adaptasi. Dan yang terakhir, bisa membawakan dirinya, artinya dia memiliki citra diri yang baik. Dimanapun dia berada, dia diterima oleh masyarakat. Artinya membawakan diri, pencitraan dirinya luar biasa. Nah, keempat hal ini harus dimiliki Bapak Ibu kalau ingin berkembang yang namanya kepribadian kita. Great personality, orang yang memiliki personality yang luar biasa, yang keren, yang baik, itu sebenarnya dilihat dari 3 hal ini. Yang pertama adalah dari inner atau dari dalam dia. Tapi ternyata nggak
cukup loh Bapak Ibu. Ada orang baik yang baik banget, tapi ketika berbicara ngomongnya kayak kumur-kumur, bong gitu ya. Terus pokoknya nggak enak didengar atau suaranya cempreng. Habis ini kita akan melanjutkan. Nah itu ya. Artinya tidak cukup kalau ingin memiliki kepribadian yang luar biasa itu hanya dirinya baik, tidak cukup. Ya, harus ditambah dengan satu lagi yaitu komunikasi. Jadi dalamnya bagus, ketika berkomunikasi dia bagus. Saudara-saudara semuanya hari ini, nah itu ya bagus ya. Komunikasi personal antar orang atau komunikasi publik satu dengan banyak orang dia bagus. Nah itu bagus, jadi kelihatan dirinya baik. Tapi ternyata nggak cukup, ya. Dia baik dalam hatinya, komunikasinya juga lancar, bagus, ya. Tapi ketika duduk, ketika jalan, ya Pak, hari ini Pak, nah, itu ya. Terus tampilannya acak-acakan, yang nggak mau dandan kalau perempuan, kalau laki-laki, mengerikan pokoknya, ya, bau dan lain sebagainya. Maka yang ketiga harus memiliki PVP. PVP itu adalah positive visual voice, cara duduk, berdiri, berjalan yang baik, kemudian grooming tampilannya, ya. Nah, kalau ketiga hal ini sudah dimiliki oleh seseorang, maka great personality akan melekat pada dirinya. Ya, Bapak Ibu ya. Maka inner ini kita jadikan memiliki jiwa melayani. Karena Bapak Ibu bergerak dalam bidang jasa, keuangan di koperasi, maka inner yang paling kelihatan dari tiga hal ini adalah memiliki jiwa apa Bapak Ibu? Melayani. Harus memiliki jiwa melayani. Nah, memiliki jiwa melayani ini harus tahu yang namanya service, layanan. Ketika kita berpikir tentang layanan Bapak Ibu, sebenarnya ada 4 kunci sukses agar layanan Bapak Ibu di sini menjadi luar biasa. Dan namanya key success sama service excellent atau layanan prima. Tapi ternyata Bapak Ibu, orang belajar service excellent itu kebanyakan sedikit keliru. Ya, saya bilang bukan keliru tapi sedikit keliru. Kenapa keliru? Karena ketika ada orang belajar service excellent yang selalu diajarkan itu pasti selamat pagi, ada yang bisa dibantu, saya dengan Sri Sumadani, silakan duduk, tersenyum dan lain sebagainya. Padahal bukan itu sebenarnya service excellent. Jadi service excellent itu lebih kepada value, lebih kepada nilai-nilai. Jadi the art of creating value for other, seni menciptakan nilai bagi orang lain. Jadi kalau Bapak Ibu di sini bekerja, staf Bapak Ibu semua bekerja, tidak memakai service excellent, itu seolah-olah makan gaji kita, tidak ada value-nya. Ya, hanya untuk mencari gaji saja, tidak ada value. Padahal kita di dunia ini hidup harus dengan banyak nilai-nilai yang kita harus tanam. Maka Bapak Ibu, jadilah orang-orang ketika melayani dengan service excellent, karena ini hubungannya dengan value. Artinya hubungannya dengan seni mencipta. Oh, pasti tahu ya, kalau orang dalam layanan pasti tahu. Senyum, ya. Yang kedua, gambarnya seperti ini. Kira-kira apa ini Bapak Ibu? Jempol. Kira-kira kalau kita bilang jempol apa nih? Bagus. Oke, apa lagi? Baik, ya. Artinya apresiasi. Ya, saat ini orang sulit sekali mengapresiasi orang lain Bapak Ibu. Bisanya menghina. Kalau saya bilang silahkan Anda memuji teman sebelahnya. Aduh, apa deh, memiliki mantra layanan, kita harus benar-benar bisa memuji orang lain itu dengan habit, kebiasaan. Nanti kita akan pelajari. Kemudian yang ketiga gambarnya. Nah, 3 mantra ini kalau dikuasai Bapak Ibu sudah memiliki jiwa melayani. Kita mulai dari pertama dulu. Senyum. Tadi saya bilang, apakah saat ini Anda sedang tersenyum? Iya, gitu. Coba senyum dulu sekarang. Nah, ya senyum koperasi nih, lihatin nih. Nah, oke. Iya, itu terkenal senyumnya yang sangat manis. Terbukti kalau saya mengajar tentang senyum di Bali, itu tidak perlu diajari terus bagus senyumnya. Kalau tempat lain belum tentu ibu-ibu, bapak-bapak. Silakan Anda senyum. Senyum lagi. Senyum lagi. Kok di sini udah bagus, ya? Senyum.
kelihatan yang pertama. Ya. Namun sebenarnya kalau kita mau menyamakan senyum itu Bapak Ibu, pakailah yang namanya rumus senyum. Ya, kita pakai rumus yaitu 2-7-2. Ya, 2 cm ditarik bibirnya ke kiri, 2 cm ditarik bibirnya ke kanan, dan tahanlah 7 detik. Ya, jadi kalau Bapak Ibu di sini tersenyum, ya jangan terlalu cepat. Ya, umpamanya ada staffnya gitu. Swastiastu Pak, selamat pagi. Up to date. Jadi kalau muji orang itu sekarang dipuji. Kalau lihat sepatunya baru, langsung dipuji. Jangan sampai lihat sepatunya baru bilang, Bu, sepatunya yang 1 tahun lalu dipakai itu. Ketiga, jangan memuji lebay, terlalu lebay. Wih, ada ibu-ibu nih, kode gitu badannya. Aduh ibu, kok langsing banget. Itu namanya hoax gitu ya. Itu namanya hoax atau penghinaan terselubung ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus sesuai kenyataan aja. Kalau badannya gede kita bilang aja, aduh sehat Bu. Nah, ya. Gemoy, seksi. Itu kan enak ya Bu. Ya, jadi kalau kita memuji orang lain itu harus sesuai apa? Kenyataan. Jangan terlalu lebay. Contohnya dengan kenyataan ya. Nah, yang keempat ada namanya ABG. A-nya antusias. Ketika kita memuji orang lain itu harus antusias. Jangan sampai kita memuji staf kita, memuji orang lain itu seperti ini. Bagus kerjamu, itu laporannya orang kita. Perlu izin koperasi. Kalau izin koperasi ke mana? Ke dinas koperasi. Buat SIM umpamanya ke polisian gitu ya. Ngurus izin bangunan IMB ke dinas PU dan lain sebagainya gitu ya. Artinya layanan publik, ke mall layanan publik, pokoknya rumah sakit dan sebagainya itu layanan publik. Jadi dia bilang adalah customer adalah orang yang membutuhkan kita. Ketika kita sudah memparadigmakan seperti itu Bapak Ibu, yang terjadi nanti pelaku layanan itu akan merasa sombong, ego, jutek. Karena apa? Dia menganggap orang itu butuh kita. Bapak Ibu di sini punya koperasi. Ketika ada orang mau pinjam duit, weh kaya nih, akan merasa sombong, ego, jutek. Hilangkan namanya paradigma orang membutuhkan kita. No, tidak ada dalam layanan seperti itu. Ya, yang kedua, paradigma customer adalah non hospitality seperti seumpama swalayan, ya retail dan hospitality. Bank, koperasi juga termasuk di hospitality. Customer adalah bos atau customer adalah raja. Nah, dulu diajarkan seperti itu. Ya, customer kita adalah bos. Macet magis semuanya gini ya. Customer kita adalah raja. Woi, takut semua dia raja. Ya. Paradigma saat ini customer itu adalah seorang sahabat. Ya, jadi mereka adalah sahabat-sahabat kita. Seperti Bapak Ibu di sini ketemu sahabat, senang nggak? Senang. Gimana kabarnya? Ih, kamu gitu ya. Sumringah, senang. Ada chemistry. Ya, jadi melayani sahabat penuh dengan pendekatan hati dan pendekatan secara emosional. Dan yang dirasakan oleh sahabat apa? Banyak. Customer merasa spesial, friendly, merasa dekat, bahkan merasa tidak ada jarak dan merasa orang dalam perusahaan. Ingat dalam berbisnis, aku yang bantu dia, itu namanya egonya tinggi. Ya harusnya apa? Terima kasih Bu, saya sudah diberikan kesempatan untuk membantu Ibu di sini untuk kredit atau dan sebagainya. Nah itu baru low profile. Ya. Jadi sekali lagi, pakailah quote-quote yang terbaik dari seorang Mahatma Gandhi. Teller jangan sampai nggak ngomong. Ya. Ketua koperasi sama bagian kredit nggak ngomong. Bagian kredit sama dengan customer service-nya nggak ngomong. Gedeg-gedegan gitu ya. Tidak bisa. Harus di dalamnya dulu bagus, baru keluarnya bisa bagus. Saling melayani pekedek, pekenyem, antar bagian, baru bisa akan menjadi bad customer experience dan good customer experience. Pengalaman yang menyenangkan atau pengalaman yang membuat mereka kurang menyenangkan. Maka Bapak Ibu, ya, semua kegiatan yang bergerak pada bidang pelayanan atau jasa kurang lebih memiliki misi yang sama. Apa misinya? Ya, ingin membuat customernya tersenyum. Makanya ada bad customer experience dan good customer. Etalase layanan bagi perusahaan. Jadi Bapak Ibu di sini mencerminkan koperasi masing-masing. Ya, pegawai-pegawai koperasi di mana Bapak Ibu bekerja itu mencerminkan dari koperasi itu sendiri. Ya, jadi sekali lagi
semua pegawai yang ada di lingkungan koperasi itu adalah etalase layanan bagi perusahaan. Satu, kita baik melayani orang lain, jangan harapkan orang itu langsung baik melayani kita. Kita baik melayani orang lain, orang itu akan baik melayani orang lain. Orang lain akan baik melayani orang lain. Orang lain baik akan melayani orang lain. Maka percayalah, suatu saat nanti kita pun akan baik dilayani oleh orang lain. Tinggi, ini paling terkenal. Kalau saya tanya tentang adat di Bali apa? Hukum karma. Ini paling ngena di dalam filosofi. Mengasah sifat-sifat baik dan mengurangi sifat-sifat buruk. Caranya dengan mengembangkan potensi yang sudah kita miliki. Nah, Bapak Ibu semuanya, apa sih peran personality development? Kok kita sampai belajar mengembangkan diri kita? Sebenarnya yang pertama adalah untuk meningkatkan kualitas diri, Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini sebagai pejabat di koperasi harus bisa meningkatkan kualitas diri Bapak Ibu sebagai ketua koperasi, pengurus koperasi dan lain sebagainya. Jadi pentingnya personal branding ini kita pelajari karena nanti hubungannya dengan corporate branding. Jadi hubungannya Bu Putu Yuliastiti di sini hubungannya dengan koperasi KSP Dharma Siaga. Nah, ya hubungannya ke sana. Kalau Bu Putu di sini kurang baik orangnya, berpengaruh terhadap nanti KSP-nya juga kurang baik gitu loh. Betul nggak Bapak Ibu? Betul ya. Jadi penting dong artinya self branding, personal branding penting. Penting. Apalagi seluruh karyawan koperasi semuanya self brandingnya bagus karena ini berpengaruh pada namanya corporate dari branding dan profesi branding. Itu bisa didengarkan dengan baik. Oke, yang pertama Bapak Ibu, me. Tergantung dari me itu bukan mie ayam ya. Tapi sayanya ini siapa? Kalau kita ini ketua koperasi berbicara di hadapan stafnya pasti didengar. Itu namanya karena jabatan. Ya. Yang kedua mungkin dia tokoh masyarakat, didengarkan sama orang lain. Ya, pemangku agama didengarkan sampai dengan pengikutnya. Nah, kalau kita ini bukan siapa-siapa, gimana caranya? Jadi apa yang kita lakukan hendaknya itu yang kita ucapkan. Pokoknya bilang, ini semuanya harus cara koperasi agar menjadi sehat. Nah gitu ya, didengar sama orang lain gimana caranya ya. Nah gitu ya. Gimana membangun koperasi dari nol hingga menjadi koperasi yang mendunia gitu supaya didengerin sama orang lain. Jadi tergantung konten. Apalagi bagaimana cara menjadi kaya dalam waktu 1 jam gitu ya, atau bahasa tubuh. Nah, kata-kata, nada suara dan gestur ini termasuk komunikasi personal. Karena apa? Dia memberi pengaruh yang berbeda-beda terhadap apa yang kita lakukan. Yang pertama, kata-kata 7%. Jadi kalau Bapak Ibu di sini bagus kata-katanya, pemilihannya, orang itu hanya terpengaruh 7% saja dari apa yang Bapak Ibu sampaikan gitu. Tapi kalau nada suaranya Bapak Ibu di sini bagus, orang itu akan terpengaruh 38%. Bahkan kalau Bapak Ibu menggunakan sempurna bahasa tubuh, maka 55% orang itu akan paham apa yang Bapak Ibu akan. Berbicara di depan publik sangat berpengaruh terhadap apapun karir yang sedang kita tempuh. Bagus. Jadi teruslah mengasah kemampuan ini agar hidup kita semakin bermanfaat yang bukan. Ya. Oke Pak. Oke semua kita foto dulu. Senyum ya 272.